Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 tentang organ gerak hewan, dan kita masuk pada pembelajaran yang kelima. Nah, apa kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, silahkan kalian dengarkan penjelasan Ibu di video ini ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar HP kalian. Atau supaya lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambarnya di buku cetak tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran 5 halaman 43. Nah, di situ ada sebuah gambar. Nah, dari gambar ini, apa yang kalian lihat? Ada apa saja di dalam gambar ini? Iya, benar sekali. Di gambar ini ada rumput, ada bunga, ada kelinci yang sedang melompat, wah, ada siput, dan juga ada Edo yang sedang kegirangan. Nah, anak-anak, tahukah kalian kalau siput ini ternyata Edo temukan di bawah kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, saat Edo melihat siput ini, siput sedang berjalan perlahan-lahan. Lalu Edo penasaran dengan siput ini dan Edo mengambilnya dan meletakkan siput ini dekat dengan kelinci. Nah, anak-anak, pasti kalian tahu kan kalau kelinci dan siput adalah sama-sama hewan. Nah, namun gerakan dari kelinci dan siput kok bisa berbeda ya? Apakah kalian tahu? Kelinci itu gerakannya cepat, lincah, suka berlari, dan suka berlompat atau meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Kira-kira kalian tahu tidak ya, kenapa ya bisa begitu? Padahal kelinci dan siput kan sama-sama hewan. Nah, supaya kalian tahu, silahkan kalian ikuti penjelasan Ibu berikut ya. Nah, coba kalian perhatikan lagi gambar yang ada di layar HP kalian. Nah, di gambar ini ada kelinci dan juga ada siput. Nah, kira-kira apa ya perbedaan alat gerak dari kedua hewan ini? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui kalau kelinci itu termasuk hewan vertebrata atau hewan yang punya tulang belakang. Nah, lalu bagaimana dengan siput? Apa kalian tahu siput itu termasuk golongan hewan apa? Nah, siput merupakan golongan hewan avertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Wah, ternyata golongan hewan kelinci dan siput itu berbeda ya. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih tahu hewan vertebrata itu yang mana, hewan avertebrata itu yang mana, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini ya. Nah, hewan vertebrata itu seperti yang sudah Ibu kasih tahu kalau merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Nah, golongan hewan itu apa-apa saja? Ada golongan hewan Pisces, ada golongan hewan mamalia atau hewan yang menyusui, ada golongan hewan reptilia, ada golongan hewan amfibi, dan ada golongan hewan aves atau yang terbang. Nah, supaya lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh dari hewan-hewan yang tergolong dalam golongan hewan
vertebrata atau yang punya tulang belakang. Nah, di situ ada orang hutan, ada kucing, ada kelinci, ada anjing, ada katak, ada ikan, ada penguin, ada burung, dan lain sebagainya. Itu adalah golongan hewan vertebrata atau hewan yang punya tulang belakang. Lalu, bagaimana dengan hewan invertebrata atau avertebrata? Nah, hewan invertebrata atau orang biasa sebut avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Jadi tadi vertebrata itu punya tulang belakang. Kalau invertebrata atau avertebrata berarti tidak punya tulang belakang. Nah, contohnya itu apa-apa saja? Silahkan kalian perhatikan di layar HP kalian. Ada kupu-kupu, ada cacing, ada siput, ada kepiting, ada belalang, ada gurita, ada kura-kura, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah golongan hewan yang tergolong dalam avertebrata atau invertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Wah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah tahu contoh-contoh dari golongan hewan avertebrata atau yang punya tulang belakang dan contoh hewan-hewan yang termaksud golongan invertebrata atau yang tidak punya tulang belakang? Nah, pasti di sekitar kalian atau di sekitar rumah kalian pasti sering ketemu hewan-hewan yang termaksud golongan avertebrata dan vertebrata. Berarti dengan penjelasan ibu ini, semoga kalian sudah bisa membedakan ya contoh atau golongan dari hewan-hewan tersebut. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar HP kalian. Wah, ada gambar Bapak Jokowi, ada gambar dua pemuda yang kepalanya aneh, ada gambar bunga yang indah sekali, dan pasti ada gambar SpongeBob. Nah, kalian pasti sering kan melihat SpongeBob? Nah, kira-kira menurut kalian gambar ini adalah gambar-gambar apa? Kok ibu bisa ya ada gambar-gambar ini di pembelajaran kali ini? Apa kalian tahu apa yang akan kita pelajari dari gambar-gambar ini? Pasti kalian penasaran kan? Yuk simak penjelasan ibu. Nah, yang pertama adalah gambar realis. Nah, gambar realis ini adalah gambar yang tergolong dalam gambar ilustrasi. Nah, gambar realis ini adalah salah satu corak gambar cerita atau gambar ilustrasi. Nah, kemarin itu kalian sudah belajar tentang gambar ilustrasi. Nah, lalu gambar realis itu adalah apa? Gambar realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Nah, contohnya di sini adalah gambar dari presiden kita, Bapak Jokowi. Nah, gambar realis ini walaupun kita menggambar, tapi kita menggambar sesuai dengan keadaan asli atau muka asli dari Bapak Jokowi. Kita tidak boleh karang-karang mukanya Bapak Jokowi. Kita harus sesuai dengan bentuk aslinya muka Bapak Jokowi. Nah, itu adalah gambar realis atau gambar yang nyata, tapi dibuat oleh kita sendiri. Nah, yang berikut itu ada gambar karikatur. Nah, gambar ini pasti kalau kalian lihat, kalian sudah ketawa kan? Aneh kan gambarnya? Kok kepalanya lebih besar ya dari badannya? Nah, gambar karikatur ini adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, melebih-lebihkan itu artinya kepala manusia itu kan kecil kan, tidak besar-besar kan? Tapi kalau dibuat atau digambar jadi lebih besar dari badannya. Nah, itu maksud dari lebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Objek aslinya
kepala manusia itu kan tidak besar kan, kecil. Tapi kalau pas gambar mengubah menjadi lebih besar, tidak sesuai dengan aslinya. Nah, itu maksudnya. Nah, gambar karikatur ini menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Jadi, kalau kalian lihat gambar yang lucu dan aneh, yang tidak sesuai dengan aslinya atau kenyataan, nah itu namanya gambar karikatur. Nah, yang berikut itu adalah gambar kartun. Wah, kalau omong tentang kartun pasti kalian senang sekali kan? Karena kalian sering sekali menonton kartun. Nah, gambar kartun ini juga salah satu corak dari gambar ilustrasi. Nah, gambar kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor atau lelucon. Pasti kalian sudah merasakan itu kan? Setiap kali kalian menonton film kartun, pasti kalian akan terbawa dengan kelucuan atau humor dari kartun-kartun itu. Pasti kalian akan ketawa terbahak-bahak. Nah, gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, yang berikut adalah gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif ini gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, gambar dekoratif ini kalian bisa lihat di lukisan-lukisan pemandangan, lukisan bunga, dan lain-lain. Di situ mereka menggambar, mengubah sedikit bentuknya, tapi ciri-cirinya itu tidak hilang. Contoh ciri-ciri dari bunga ya tetap ada daun dan ada bunga. Nah, itu tidak hilang. Terus pemandangan, misalnya air terjun, mereka menggambar tapi air terjunnya tetap ada. Airnya tetap mengalir. Nah, itu maksud dari tidak menghilangkan ciri dari objek itu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah dari penjelasan ibu ini kalian sudah paham tentang corak dari gambar ilustrasi atau gambar cerita, baik itu gambar realis, karikatur, gambar kartun maupun gambar dekoratif? Nah, ibu berharap kalian dapat mengerti ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu punya pertanyaan. Wah, pertanyaannya itu, apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Nah, ide pokok ini sudah ibu ajarkan di pembelajaran yang pertama. Ibu yakin kalian pasti masih ingat kan? Nah, kalau begitu, ide pokok itu apa ya? Benar sekali, ide pokok adalah ide atau gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Jadi, paragraf itu ada karena adanya ide pokok. Sehingga dari ide pokok kita bisa kembangkan menjadi sebuah paragraf, lalu bisa kita kembangkan lagi menjadi sebuah bacaan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian letak ide pokok di mana? Yes, ide pokok terletak di kalimat utama. Nah, selanjutnya, apakah kalian masih ingat apa itu kalimat pengembang? Nah, di dalam sebuah paragraf itu ada ide pokok dan ada kalimat pengembang. Ide pokok kalian sudah tahu pengertiannya. Sekarang kalau kalimat pengembang, apakah kalian masih ingat? Iya, kalimat pengembang adalah kalimat yang dikembangkan dari ide pokok untuk menjadi sebuah paragraf. Nah, dari ide pokok itu muncullah kalimat penggembang supaya menjadi sebuah paragraf. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat di mana letak dari ide pokok dan kalimat pengembang? Nah, ide pokok itu terletak di dalam kalimat utama. Jadi di kalimat utama ada ide pokok. Nah, sekarang kalimat utama di paragraf itu terletak di mana ya? Iya, kalimat utama bisa terletak di awal paragraf atau kita sebut dengan deduktif, dan di akhir paragraf atau kita bisa sebutkan dengan induktif. Nah, lalu bagaimana dengan kalimat pengembang? Kalimat pengembang terletak di mana ya?
Nah, kalimat pengembang berada di sebelah kalimat utama atau setelah kalimat utama. Jadi di paragraf itu pertama itu kita tulis kalimat utamanya, baru diikuti kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang bisa juga kita sebut dengan kalimat penjelas. Artinya kalimat yang menjelaskan ide pokok yang ada di sebuah paragraf. Nah, supaya kalian lebih mengerti dan kalian bisa ingat kembali, kita akan coba menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari sebuah paragraf. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Nah, bacaan ini sudah pernah kita bahas di pembelajaran yang pertama. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, paragraf ini bisa kalian lihat di buku cetak tematik halaman 3. Nah, dari paragraf ini kita bisa lihat kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya yang Ibu warnai tulisannya warna biru. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, di dalam kalimat utama ini ada ide pokok. Nah, ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sekarang di mana letak kalimat pengembangnya? Benar sekali. Letak kalimat pengembangnya ada di sebelah kalimat utama atau setelah kalimat utama, yaitu kita mulai dari ke atas secara umum sampai terakhir dari tubuh. Nah, itu adalah kalimat pengembang. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah dengan contoh paragraf ini kalian sudah bisa menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang? Ibu berharap dengan penjelasan Ibu dan juga contoh yang sudah Ibu berikan, kalian dapat mengerti ya. Nah, sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir bisa kalian mengerti dengan baik ya. Nah, kalau kalian belum mengerti atau ada yang mau kalian tanyakan ke Ibu, kalian bisa tanyakan melalui WA pribadi. Nah, sekian hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang Ibu berikan. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Selamat pagi anak-anak.